Ya, kembali ke Q&A masih bersama Mas Noe. Kan Mas Noe kan dikenal sebagai musisi. Saya kenal Mas Noe juga sebagai seorang musisi. Ya, itu benar, itu label dari kami ke Anda. Karena Anda bermain musik. It's okay dong, Mas. Nah, ya betul. Terus, tapi juga nggak banyak orang tahu bahwa Mas Noe ini ternyata juga sarjana fisika, matematika lulusan Kanada. Iya kan, Mas? Kenapa memilih itu sih, Mas? Karena matematika dan fisika itu pelajaran yang untuk orang malas. Sekali kamu ingat, sekali kamu paham, tidak perlu mengingat seumur hidup. Beda dengan belajar hukum. Setiap ganti DPR harus belajar lagi seumur hidup. Tapi kalau belajar fisika agak lama pergantiannya. Kalau belajar matematika forever. Matematika mau ganti peradaban, matematika berikutnya ya sama aja. Artinya gitu. Mas Noe ada kecenderungan memang nggak suka menghafal? Iya, saya malas memang. Nggak suka menghafal? Banyak yang nggak suka, hidup aja nggak gitu suka sebenarnya, tapi ya yang harus dilakukan ya harus dilakukan gitu aja. Tapi bagaimana rumus-rumus tadi, matematika, fisika kan penuh dengan rumus, itu bisa mendorong dirimu untuk berkarya, menulis lagu, bermusik, itu ada hubungannya nggak? Semua seni itu butuh sains. Seni lukis itu harus tahu persis bagaimana mencampur warna untuk mendapatkan warna yang diinginkan, bagaimana shadow works, dan seterusnya. Artinya kalau begini, sains itu alat untuk ngetrace, untuk merunut sebab akibat pada satu jalur. Tapi seni itu ketika banyak jalur berjalan sekaligus, bass, drum, gitar ini berjalan sekaligus dan kita mendapatkan resultannya, enak atau enggak ya. Tapi kalau kita deep dive, gimana sih drumnya, gimana sih gitarnya, itu sains semua itu. Artinya untuk memahami seni, puncak dari keahlian pada sebuah bidang itu selalu seni. Bahkan war aja ada the art of war-nya Sun Tzu. The art of mathematics ketika sudah bisa menemukan seni dari sains tersebut. Artinya ini paradigma yang kita diajarkan salah dari kecil bahwa sains sama seni itu dua hal yang berbeda. Jadi salah ya. Menurut Mas Noe, lebih kompleks mana? Menjadi musisi atau menjadi pejabat? Oke, saya luruskan. Saya tenaga ahli. Tugas saya bukan melayani masyarakat. Tugas saya itu melihat situasi, melihat keadaan dunia sekarang seperti apa. Datanya saya kumpulkan dan insight-nya saya laporkan kepada negara. Ini lo risk di depan. Ini lo hati-hati lihat AI perkembangannya kayak gini. Lihat quantum computing arahnya ke sini nih. Itu jadi risk-risk itu saya sampaikan kepada orang-orang yang bisa bikin keputusan arah langkah negara kemana. Jadi pada broader sense saya melayani masyarakat, iya. Tapi pada direct sense itu saya sebagai mata, sebagai telinga, sebagai sensor untuk memberi. Secara teknis begitu? Teknis seperti itu. Nah sekarang menjawab pertanyaan tadi. Di profesi sekarang yang tadi staf ahli. Sama aja. Sama aja? Shirley? Mas, aku jadi penasaran. Gak banyak anak yang bisa meniru kehebatan orang tuanya. Di antara semua kebaikan, hal baik dan hal hebat yang dimiliki oleh Cak Nun, apa hal hebat dan hal baik yang nggak Mas miliki? Atau masih sulit untuk Mas coba tiru? Saya nggak mencoba meniru juga sih. Oke. Karena the best imposter KW1 tetepan. Dan kamu tidak bisa menjadi siapapun kecuali dirimu sendiri. Mau mencoba seperti apapun. Dan saya dari kecil tidak pernah mencoba menjadi bapak. Dan kita sangat-sangat paham bahwa perbedaan kita. Mbak Tejo paham betul saya sering perangnya sama bapak kayak apa. Kita memang aku paham, tapi Cak Nun itu beberapa kali absen di Mayahan. Ini kok informasi dari Canjuger. Dia datang terus. Nggak pernah absen? Berarti kan sayang banget sama bapaknya. Dia nggak mau jadi bapaknya, tapi mengklip banget. Jadi di Semarang, Mayan Semarang, di tim, di Kenduri Cinta, selalu ada. Aku tanya kan, selalu ada. Cak Nun belum tentu ada dulu waktu maju sehat. Iya, kalau saya harus nguri-uri. Apa ya bahasa Indonesia yang nguri-uri? Harus memelihara. Melestarikan apa yang bapak saya lakukan. Tentu saja saya akan melakukan itu. Itu no problem. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bahkan menggantikan bapak saya. Beliau orang yang hanya satu dibuat dan punya kelebihan kekurangannya. Mungkin yang saya bisa ngomong apa yang saya sama bapak saya pasti tahu sama itu salah satu kelainan otak kita sama. Saya punya bapak sama-sama afantasia, tidak punya salah satu kelainan atau hanya 4% penduduk dunia yang punya kelainan itu. Tapi di luar itu cara berpikir kita berbeda, walaupun kita pada tujuan yang sama. Bapak itu pengen Mas Noe itu
jadi apa sih? Nggak pengen jadi apa, nggak pernah. Pesan beliau begitu. Jangan bodoh, that's it. Hanya itu. Mas, dengan kondisi Bapak sekarang gimana Mas? Di mana Mas melangkah sendiri dan Bapak masih dalam upaya penyembuhan? Menurut saya gini, Bapak sudah mewakafkan hidupnya untuk sebuah perjuangan. Dan saya sekarang waktunya pick up perjuangan itu pada situasi yang berbeda, pada lapangan yang berbeda, dan saya berani memastikan bahwa saya tidak bergeser dari cita-cita yang Bapak itu impikan, Bapak bayangkan pada fase dan cara yang berbeda tentu saja. Ya. Dan saya selalu gini agak kasar kalau saya ngomong bahwa ketika orang nanya Bapak gimana, saya ngomong Bapak sudah waktunya istirahat. Jangan diganggu. Beliau sudah mewakafkan seumur hidupnya sampai umur segini untuk Indonesia. Sekarang lagi recovery, jangan diganggu. Kamu kalau pemuda pengen membuat perubahan, do something. Ayo kita gandengan. Mungkin kita bukan orang kuat, tapi kalau kita do something bareng-bareng, kita can make change probably daripada nggak ngapa-ngapain. Kamu bisa nggak melakukan kayak bapakmu, ke anakmu? Jadi kamu ke Kanada, aku ingat, cuman diantar ke bandara, nggak dikasih apa-apa, terus dia ke Kanada, nggak mati kedinginan, untung dia. Bisa nggak melakukan itu ke anakmu? No, aku nggak tega. Terus terang, saya sudah berpikir tentang itu. Betapa tipis antara kejam sama kuatnya Bapak kepada saya. Kalau saya melihat experience itu, saya bersyukur kepada Jadi betul-betul kamu di Kanada itu tidur di tempat di telepon umum di itu? Iya, pernah. Karena memang tidak punya. Itu bisa minus 17 derajat loh itu. Minus paling parah yang pernah saya alami minus 40. Itu memang digojlok Bapak begitu atau bagaimana? Iya, memang Bapak itu keras untuk menggojlok dan mendidik. Pada saat itu apa yang dipikirkan dan dirasakan seorang Noe muda? Bapak itu tidak bodoh. Beliau kalimatnya tidak menyuruh, kalimatnya menantang. Berani nggak? Anak muda ditantang. Berani, ayo gimana? Sampai sana ya, ampun mati. Tapi survival itu, Jadi kan pernah dengar agoge? Agoge, pernah istilah agoge. Agoge itu budaya di Sparta, di mana anak 7 tahun itu kemudian dilempar ke ke hutan, tempat umum, dan dia harus bertahan hidup dengan kekerasan situasi itu, harus pukul-pukulan dan seterusnya. Tapi itu yang membentuk jadi pasukan Sparta yang kuat adalah proses agoge itu. Dan Bapak melakukan itu ke saya kalau mau ngomong gitu. Dan saya mensyukuri kejadian kelonan sama anjing karena tidak punya tempat tinggal untuk survive itu dan masih bisa bercerita sampai today. Tapi saya nggak berani ngelakuin itu karena saya nggak tega. Dan saya mungkin, tapi demi jadinya anakmu kan harus begitu. Exactly. Saya berproses lama itu. Kok kuat ya bapakku ya? Sempat marah, sempat dendam, gitu. Sakit hati sama orang tua nggak? No. Setelah berhasil melampaui itu, apa yang kalimat pertama yang Bapak ucapkan ke Mas Noe apa? Urip masih hidup. Hanya itu. Nggak ada dramatis sama sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.